Mengejutkan aksi advokat senior, nan kaya raya Hotman Paris pasca Sabrina Alatas dirumorkan diduga sebagai orang ketiga di tengah prahara rumah tangga Raisa Andriana dan Hamish Daud. Rumor yang makin panas karena disisipi isu Sabrina Alatas juga kini diduga dalam kondisi tengah hamil. Semakin heboh pula oleh munculnya ajakan dari Hotman Paris untuk Sabrina. Tak hanya ajakan, bahkan Hotman Paris tampaknya menyampaikan pesan penuh makna untuk Sabrina Alatas. Sebelumnya, Hotman Paris juga mengajak Raisa Andriana untuk menjadi asprinya dengan iming-iming fantastis. Mulai dari gaji aspri, honor tampil di 73 beach club miliknya di mana sekali tampil dibayar ratusan juta. Bahkan Raisa akan menjadi aspri spesial bagi Hotman Paris dengan layanan fasilitas mobil super mewah dan tiket pesawat first class selalu siap setiap detik Raisa butuhkan. Lantas, benarkah Hotman Paris siap jor-joran materi untuk memanjakan Raisa jika mau menjadi asprinya? Apa yang membuat Hotman Paris begitu terpikat pada pesona Raisa bahkan tak menyesal untuk royal habis-habisan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah geger tudingan netizen terhadap Hamish Daud yang diduga berselingkuh dengan sosok perempuan bernama Sabrina Alatas, Hotman Paris tiba-tiba menawarkan hal yang mengejutkan kepada Sabrina Alatas. Tawaran tersebut disampaikan Hotman Paris melalui postingan di akun sosial media pribadinya. Pada postingan tersebut, tampak Hotman Paris memposting foto Sabrina Alatas lalu menulis seakan suatu peringatan bahwa ketampanan pria hanyalah sesaat. Awas kegantengan hanya sesaat. Pada postingan berikutnya, Hotman Paris juga mengajak Sabrina Alatas untuk berdansa di beach club miliknya yang diklaim Hotman Paris sebagai klub terbesar di dunia yang berada di Bali. Hotman tawari Sabrina dansa di beach club terbesar di dunia Atlas Bali. Tulis Hotman Paris pada foto Sabrina Alatas seorang diri. Tak hanya Sabrina Alatas, Hotman Paris juga menawarkan Raisa Andriana berbagai hal fantastis. Hal itu dilakukan Hotman Paris tak lama setelah terungkap bahwa Raisa telah resmi menggugat cerai Hamish Daud di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hotman Paris dengan senang hati menawarkan Raisa untuk bernyanyi di 73 beach club miliknya yang tersebar di beberapa kota. Hotman Paris juga menawarkan Raisa dengan honor yang besar ratusan juta rupiah. Si cantik ini ditawarin Hotman untuk nyanyi show di 73 outlet Holy Wings di seluruh Indonesia. Tiada malam tanpa honor gede. Hal yang sama juga diungkapkan Hotman Paris ketika baru-baru ini ditemui tim Intens Investigasi. Hotman Paris kembali mengutarakan keseriusannya untuk menawarkan Raisa menjadi asisten pribadinya. Dengan tekad Hotman Paris menjadikan Raisa sebagai penyanyi spesial di outlet beach club miliknya, maka dengan sekali tampil menyanyi di satu outlet saja, Raisa akan diberi honor manggung di atas 100 juta rupiah. Menurut Hotman Paris, dengan demikian, jika Raisa tampil di 73 outlet beach clubnya, maka bisa dipastikan Raisa bisa bernyanyi hampir setiap hari. Dengan demikian, maka menurut Hotman Paris, Raisa akan menjadi penyanyi kaya raya jika ia mau menerima tawaran menjadi asprinya. Pak Raisa itu kalau dia mau malah
Coba kalau dia mau jadi aspri, nanti sekaligus kita akan golkan nyanyi di seluruh outlet. 73 outlet dia bisa tiap hari bisa nyanyi, tiap hari dapat duit. Itu jangan dilihat dari gaji aspri aja, tapi setiap dia nyanyi, coba bayangkan berapa honornya, di atas 100 juta. Sehari? Ya, sekali nyanyi itu artis kita itu rata-rata di atas 100 juta. Ya, kalau 73 outlet, kaya raya dia. Alasannya jadi jangan dilihat bahwa saya pribadi gitu loh. Belum lagi kalau dibawa ke Atlas, bis club terbesar di dunia malah, di Bali ya. Raisa bagi Hotman Paris seperti perempuan idaman alias impian. Karena itu, Hotman Paris pun mengaku tak segan-segan untuk royal habis-habisan tanpa batas dan tanpa banyak pertimbangan dari segi materi untuk diberikan kepada Raisa apabila ia benar-benar mau menerima tawaran Hotman Paris untuk menjadi asprinya. Hal itu, menurut pengakuan Hotman Paris, sudah lazim dilakukan oleh pria berduit seperti dirinya. Dikarenakan sosok Raisa bagi Hotman Paris yang tidak hanya cantik, tapi juga memiliki kualitas yang tidak semua wanita memilikinya. Hotman Paris membenarkan bahwa Raisa selain cantik, tapi juga sebagai sosok wanita yang kualitasnya di atas rata-rata. Belum sempat, saya kan cuma sebenarnya ada canda-candanya dikit juga itu loh. Tapi kalau memang, tapi ditanggapi publik begitu banyak, saya nggak tahu kenapa. Ya. Apalagi ada bonus-bonusnya, kalau termasuk bonus jadi berapa? Apa? Kalau ada bonusnya. Kalau wanita cantik seperti Raisa, cowok-cowok berduit seperti kita itu unlimited. Dia jujur cewek berkualitas. Dia berkualitas dan berbakat, cantik lagi. Hotman Paris juga mengungkapkan bahwa semua wanita yang menjadi asprinya terbukti kini telah menjadi wanita yang sukses semua. Apalagi asprinya yang nomor 1 diakui Hotman Paris bahkan telah memiliki mobil mewah. Dan Hotman pun berjanji bahwa jika Raisa benar-benar bersedia ingin menjadi asisten pribadinya, maka dapat dipastikan Raisa akan menjadi aspri yang spesial. Tidak lagi diperlukan nomor urut. Sebab bagi Hotman Paris, Raisa akan diperlakukan secara istimewa. Yang mana apabila memerlukan mobil super mewah dan tiket pesawat first class, maka seandainya hal itu dibutuhkan setiap waktu oleh Raisa, maka akan selalu tersedia baginya. Dengan kata lain, Raisa akan menjadi ratu istimewa bagi Hotman Paris. Iya, ada satu aspri saya, Novi yang di Purwokerto, sampai dia sudah saya yang minta dia masuk kuliah hukum, terus sudah kuliah lagi notaris, sudah lulus. Aspri saya nomor 1 malah mobilnya Mercedes-Benz. Kalau seperti Raisa nggak pakai nomor lagi, aspri khusus. Yang limosin sama tiket first class setiap waktu diperlukan ada. Mengejutkan, Hotman Paris ajak Sabrina Alatas lakukan hal ini pasca terungkap rumor dirinya diduga jadi orang ketiga prahara perceraian Raisa dan Hamish Daud. Lantas, benarkah Raisa diminta hadir di sidang cerainya dengan Hamish Daud jika tak ingin gugatan cerainya gugur? Prahara perceraian Raisa Andriana versus Hamish Daud kini tengah bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sidang perdana telah digelar pada tanggal 3 November, namun Raisa dan Hamish absen hadir. Raisa yang hanya diwakili oleh kuasa hukumnya ketika itu, diminta pihak pengadilan agar dirinya hadir langsung. Hal itu diminta pihak pengadilan untuk menunjukkan keseriusan Rasai terkait gugatan cerainya atas Hamish. Bahkan diungkapkan pihak pengadilan bahwa jika Raisa tidak hadir langsung tanpa alasan gugatan cerainya bisa dinyatakan gugur. Seperti inilah penjelasan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hari ini tadi sekitar jam 1:30 sudah dilakukan, ya. Yang datang hanya kuasa atau advokat daripada penggugat saja.
tergugat prinsipalnya tidak hadir, penggugat prinsipal tidak hadir, tergugat juga tidak hadir. Panggilannya sudah sah dinyatakan oleh majelis hakim. Nah, kemudian berikutnya akan dipanggil tergugatnya dan diperintahkan supaya penggugatnya hadir secara prinsipal, dampingi oleh kuasa hukumnya. Iya, kalau penggugat yang penting dia hadir sekali, ya. Nah, begitu. Hadir sekali itu harus, ya. Kalau tidak hadir sama sekali tanpa alasan, gugatan bisa dinyatakan gugur. Tapi kalau sudah hadir sekali, berikutnya bisa diwakili oleh kuasanya. Jadi agenda hari ini sesuai jadwal persidangan, hari ini adalah panggilan para pihak. Hari ini kami hadir selaku kuasa hukum dari penggugat. Hari ini kami hadir selaku kuasa hukum dari penggugat, tapi tadi dari tergugat tidak hadir. Ya, jadi acara selanjutnya sidangnya ditunda untuk panggilan lagi para pihak untuk yang kedua. Raisa sendiri kenapa nggak datang, Bang? Ya, memang sudah dikuasakan kepada kami. Kalau yang bersangkutan tidak hadir, memang itu sudah fungsinya kami. Tapi kegiatannya apa kami kurang tahu. Itu nanti dalam perjalanannya setiap update persidangan kan akan kami komunikasikan. Tapi pada prinsipnya sudah dikuasakan, sudah diwakilkan. Nanti seperti apa kita lihat aja nanti persidangannya. Sampai saat ini tergantung dari kalau yang bersangkutan yang hadir tentu kan bisa dilaksanakan mediasi. Tapi kalau misalnya persidangannya tidak hadir pihak tergugat, berarti kami serahkan kembali kepada majelisnya. Di sisi lain, di tengah proses perceraian mereka yang tengah bergulir di pengadilan agama, ramai di sosial media soal kabar dugaan perselingkuhan Hamish Daud dengan sosok chef yang disebut-sebut bernama Sabrina Alatas. Rumor tersebut mengemuka berawal dari cuitan di sosial media ex milik akun @bisulpecah. Titik-titik rumor tersebut semakin meluas dan bertambah panas karena muncul pula isu bahwa Sabrina Alatas diduga tengah hamil. Kuasa hukum Raisa mengatakan bahwa dirinya tidak bisa mengungkapkan hal yang sudah menjadi materi gugatan cerai hingga soal kondisi internal masalah rumah tangga kliennya. Apalagi kabar miring itu tidak berasal dari sumber resmi sehingga tidak bisa dianggap sebagai kabar yang valid. Nah ini baik, oke. Mungkin sebelumnya izinkan kami selaku kuasa hukum menyampaikan hal yang prinsip ya. Jadi kami ini sebagai kuasa hukum juga punya komitmen dan kode etik untuk menjaga kerahasiaan klien. Jadi segala sesuatunya yang menyangkut materi perkara ataupun kondisi rumah tangga kami tidak dalam kapasitas untuk bisa menjawabnya. Jadi mohon maaf, semoga itu bisa diterima dan dipahami oleh rekan-rekan sekalian ya. Itu kan selama sumbernya tidak valid ya itu tidak benar gitu. Jadi saat ini memang tidak ada juga keinginannya dari para pihak untuk bisa mengungkapkan atau memberikan statement karena dari pernyataan terakhir surat terbuka itu sudah cukup. Sementara ini Raisa sendiri sama Hamish masih tinggal serumah nggak sih, Pak? Nah itu dia tadi, balik lagi mohon maaf, itu kan konteksnya pribadi, privasi, kami nggak bisa jawab. Mengejutkan, Raisa diminta hadir di sidang cerainya dengan Hamish Daud agar gugatan tidak dinyatakan gugur. Lantas, seperti apa pula pengakuan mengejutkan dari sahabat Hamish Daud pasca Hamish digugat cerai Raisa? Prahara rumah tangga pasangan Raisa dengan Hamish Daud masih membuat publik terkejut. Pasalnya pernikahan mereka selama ini yang tampak harmonis dan adem ayem tanpa rumor miring, kini justru berada di tubir kehancuran. Hal itu terjadi pasca terungkap bahwa Raisa telah melayangkan gugatan cerai atas Hamish Daud di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sandy Arifin mengaku mendapat kabar terkait prahara perceraian tersebut langsung dari Hamish Daud. Kepada Sandy Arifin, Hamish Daud mengatakan bahwa dirinya akan menyelesaikan proses perceraiannya dengan Raisa secara baik-baik, secara musyawarah dan mufakat serta kekeluargaan.
Sandy Arifin selaku sahabat mengungkap bahwa dirinya tidak berani bicara banyak terkait perceraian Hamish Daud dengan Raisa, karena ia tidak didaulat sebagai kuasa hukum untuk mengurus prahara perceraian mereka. Menurut Sandy Arifin, jika keduanya sudah ada niatan untuk berpisah atau bercerai secara baik-baik, maka tidak perlu didampingi oleh banyak kuasa hukum. Kalau dapat informasi dari Hamish sih, insya Allah diselesaikan secara baik-baik, secara musyawarah, mufakat dan kekeluargaan. Insya Allah yang terbaik. Belum ada sih, aku kalau ngobrol sama dia, ya alhamdulillah baik-baik aja. Minta doanya, minta supportnya juga dari teman-teman wartawan juga kalau ketemu, minta doanya biar diberikan yang terbaik. Keadaannya mungkin seperti apa Bang? Ya baik, ya minta doanya, support. Soalnya kalau membicarakan soal terkait permasalahan perceraian, saya tidak berkompeten karena saya bukan kuasanya. Jadi sebagai seorang pengacara, kalau kita belum ada surat kuasa untuk membicarakan soal itu, menurut kami tidak pantas. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.